Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan catatan demokrasi. Kemunculan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mendapatkan magnet tersendiri. Rasanya semua kamera memotret gerak-gerik aktivitas dari Menkyu Purbaya. Ada yang mengatakan beliau ceplas-ceplos, gayanya koboi, blak-blakan, apapun ketika ditanya wartawan semuanya dijawab dengan gamblang tanpa saringan. Tapi yang terbaru ada yang mengkritik Purbaya Yudisadewa. Kemudian wartawan bertanya langsung dijawab, kalau bahasa anak sekarang langsung diulti. Berdasarkan survei, indeks kepuasan konsumen katanya meningkat di pemerintahan. Bahkan bukan hanya itu saja, ia mengatakan gaya koboynya Purbaya ini atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto langsung. Malam hari ini akan kami bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ini banyak pakar komunikasi politik. Kita mau mengulik bagaimana gayanya, apakah ini memang betul murni genuine, orisinil dari Purbaya Yudisadewa. Tepuk tangannya teman-teman mahasiswa. Ini dari Universitas Pakuan Bogor, Prodi Ilmu Komunikasi sudah bergabung di catatan demokrasi. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BHS yang sudah mendukung penuh program catatan demokrasi. Kemasannya sedikit berbeda catatan demokrasi. Kami menghadirkan dua panelis. Ini biasanya mereka yang lantang, berapi-api dan juga sedikit keras dengan para narasumber. Kita kasih kebebasan, privilege untuk bertanya apapun kepada narasumber. Selamat malam, saya perkenalkan satu persatu. Muhammad Tri Andika, pengamat politik Universitas Bakri. Boleh Pak, pakai mic-nya Pak? Pakai mic-nya boleh, Pak Tri Andika? Selamat malam Mas Andro, selamat malam pemirsa semuanya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Dan juga pengamat komunikasi politik Bang Emrus Siombing. Malam, Bang Emrus. Malam. Pak Tri Andika sama Bang Emrus, kalau saya kasih tawaran 1 sampai 10 nilai Purbaya sekarang berapa? Dari Bang Emrus dulu Bang. Saya karena panelis amat sulit, tetapi kalau boleh saya katakan, karena ditanya nilai 9,5. Itu kalau di kuliah A plus berarti ya, 9,5 ya. Pak Tri Andika? Saya di atas sedikit, 9,6 berarti ya. Positif, kalau rapot tuh ya berarti hijau semua itu Pak ya. Dan juga di sebelah kiri saya sudah hadir, ini jauh-jauh sepertinya, mantan aktivis 98. Katanya satu alma mater sama Purbaya dari Institut Teknologi Bandung juga. Selamat malam Pak Khalid Zabidi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sebelahnya ada Direktur Riset Grid Institute, Dekan FEB Yarsi, Profesor Perdana Wahyu Santosa. Malam Prof Perdana. Baik, selamat malam Mas Andromeda. Malam Prof. Selamat malam juga kepada para mahasiswa dari Pakuan dan para panelis yang hebat-hebat ini. Wah. Panelis sudah dilempar pujian dulu, jadi nggak akan dikritik biasanya kalau udah dilempar supaya pujian agak duluan. jinak sedikit. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Prof Perdana dan juga Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Pak Trubus. Ya, selamat malam Mas. Salam semuanya. Ya, sukses selalu. Wah, luar biasa, sukses selalu. Kita belum mulai udah sukses selalu kan. Iya kan? dong, semangat. Semangat 45 pokoknya ya. Dan juga Prof Leli Aryani, pakar komunikasi politik kita. Prof Leli, sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, panelis, dan para mahasiswa Andromeda Mercury. Terima kasih banyak Prof. Kalau tadi para panelis memberikan nilai 9,5, 9,6. Kalau Pak Trubus berapa Pak? Sebelum saya masuk ke substansi. Kalau saya malah di bawah ya. Berapa Pak? Masih di tataran 7,5. 7,5. Itu masih B ya kalau kuliah ya. 7,5. Iya. Oke. Pak Halid? Kalau saya boleh nilainya lebih tinggi, 9,7. Satu alma mater, wajar satu alma mater di ITB ya. Prof Leli? Karena saya pakar komunikasi politik, saya kasih 9. 9. Prof Perdana? Baik, kalau saya sama dengan Pak Halid, 9,7. Luar biasa. Ini mayoritas sentimennya positif, sepertinya satu frekuensi sama publik masyarakat yang kesannya bukan hanya algoritma saja yang berpihak, tapi semua opininya sangat positif untuk Purbaya Yudisadewa. Saya boleh ke Pak Trubus, kenapa memberikan nilai 7 yang paling kecil malam hari ini di antara semua narasumber ya? Iya, yang pertama saya melihat bahwa Pak Purbaya baru awal menjabat ya. Secara kebijakan publik belum ada output yang secara clear bahwa publik itu menerima kemanfaatannya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa apa yang disampaikan itu berupa sesuatu yang memang selama ini mengkritisi kebijakan Indonesia itu umumnya elitis, dipaksakan dan minim partisipasi publik.
Itu yang menjadi masalah. Nah, sehingga ketika beliau menyampaikan itu, ada sesuatu seperti membuka kotak Pandora yang sesungguhnya tersembunyi di dalam kebijakan-kebijakan Indonesia yang selama ini dilakukan para elit. Bukankah bagus Pak membongkar mungkin keburukan yang ada di internal yang selama ini tidak tersentuh? Secara komunikasi bagus, secara komunikasi, tetapi secara kebijakan belum. Karena kebijakan kan harus ukuran dari ada kinerjanya, performnya seperti apa, kemudian apa publik itu merasa puas atau tidak dengan kebijakan yang dibuat, kemudian bagaimana tepat sasaran tidak, efektif tidak, ada keberlanjutan tidak. Itu kan sesuatu yang ada ukuran-ukuran di dalam kebijakan, tidak boleh sembarang kita langsung mengatakan oke, gitu nggak bisa. Jadi ada sesuatu yang harus dibuat di mana kemudian namanya kebijakan publiknya harus ada merasa yang diuntungkan dari kebijakan itu. Bukan hanya narasi komunikasi tapi harus ada outputnya. Bang Erus ditanggapi dulu Bang yang ngasih nilai tinggi Bang. Baik, saya pikir apa diberikan oleh Pak Trubus, saya kira perlu kita diskusikan, kita perdebatkan sebagai panelis. Justru saya bertanya kepada beliau bahwa dengan waktu yang masih sangat singkat, saya kira baru berapa bulan dia menteri, apakah bisa kita tuntut outputnya? Bagaimana menurut Pak Trubus? Tentu kalau dalam pengertian output yang bersifat komprehensif belum bisa. Tetapi masih wajar dong. Kan? Iya, tetapi kan pengertiannya dalam kebijakan publik tidak bisa kemudian kita mengatakan itu sesuatu yang otomatis memuaskan secara publik. Ingat, masyarakat kita memasuki society 5.0. Masyarakat yang lebih menentukan kepada media sosial dan digitalisasi. Sehingga kita tidak bisa mendeskripsikan seseorang tiba-tiba dengan jabatan yang begitu pendek langsung mencuat. Itu sesuatu yang dianggap berhasil. Akan tetapi ini sebagai indikator kalau beliau konsisten, kemudian beliau mewujudkan apa yang menjadi ucapannya, kan ini harus ucapan sama tindakan harus relevan. Begitu ucapannya memang ditindakan sesuai implementasinya betul, itu baru masyarakat akan mengatakan ya oke. Gitu. Bang Trubus, ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan itu. Seperti Bang Andro katakan, bukankah lontaran-lontaran pesan yang dilakukan oleh Purbaya mendobrak kemapanan? Jadi artinya kalau kita mau memperbaiki apa yang dilakukan oleh Purbaya itu dekonstruksi, membongkar. Lalu kemudian nanti kita rekonstruksi. Tapi karena di kementerian dan di mana-mana sudah ada suatu kemapanan yang seolah-olah mereka sudah tahu celah-celah. Bahkan Pak, boleh-boleh pertanyaan saya. Ada menteri yang mengatakan bahwa saya sudah 3 periode Menko. Padahal tidak ada jaminan kan. Artinya Pak Purbaya ini bukankah menurut Bapak Trubus sebagai membongkar kemapanan itu? Oke, ingat teori Jack Derrida tentang disconstruction. Keluar, teori ini keluar harus dibuka ya riset ya. Di situ dijelaskan bahwa sebuah dekonstruksi tidak berarti meniadakan segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk yang sebelumnya dilakukan. Oleh siapa? Oleh elit-elit. Ingat teori bottom up. Ada elit-elit, teori elit di situ, elit tidak bisa menunjukkan sesuatu yang lebih baik. Tidak berarti apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya lebih baik dari yang dilakukan oleh sebelumnya Sri Mulyani. Akan tetapi ada sesuatu tahapan yang mengarah kepada yang lebih baik. Itu yang harus dipahami. Karena itu saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya baru setara pada melangkah. Ini akan langkah strategi ini yang akan dilakukan. Tetapi belum merupakan satu bentuk ini loh suatu hasil output yang dirasakan oleh publik. Itu masalahnya. Kalau dikatakan memang tidak lebih baik dari menteri sebelumnya, berarti sama dong analoginya, tidak lebih buruk dong. Kan begitu logikanya. Jadi artinya bahwa kita tunggu dululah hasil Pak Purbaya. Tidak boleh langsung kita klaim bahwa Pak Purbaya lebih buruk. Seolah-olah Bapak mengatakan tadi bahwa lebih baik menteri sebelumnya. Artinya logikanya berarti tidak lebih buruk juga. Oleh karena itu dengan waktu yang masih sangat singkat, sejatinya kita menunggu dalam waktu katakanlah minimal 1 semester. Demikian. Bagaimana tanggapan Pak? Kalau saya melihat bukan persoalan di buruk atau lebih baiknya. Semua pada tataran proses itu mesti ada sesuatu yang ditinggalkan. Dan dalam teori inkremental, kebijakan inkremental selalu segala sesuatu yang baik yang dipilih. Itu yang akan lebih baik. Saya percaya Bapak Purbaya juga akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh kementerian sebelum. Tetapi tidak berarti kemudian head to head kita bandingkan. Karena kebijakan publik tidak berasumsi adanya head to head. Sedikit saja. Ada yang menarik. Bahwa akan melanjutkan, saya kira tidak. Kenapa? Sri Mulyani selalu menaikkan pajak. Pak Purbaya katakan kalau pendapatan rakyat meningkat, kan begitu.
maka pajak akan mereka dengan sukarela. Tidak seolah-olah diwajibkan, kan masa Sri Mulyani dipajak ini, maka terkenal istilah di ruang publik, menteri memajakin semua. Demikian. Itu namanya baru paradigma. Paradigma itu cara berpikir bahwa apa yang sudah akan dilakukan dan sudah dilakukan itu sebagai sesuatu yang berproses. Tetapi ingat bahwa sebuah kebijakan itu akan dinyatakan sukses berhasil ketika outputnya diterima oleh publik itu. Ingat, kita namanya kebijakan publik, tidak semata-mata soal kebijakan. Kalau kebijakan elit, semua elit bisa mengeluarkan kebijakan, tetapi bagaimana inline atau related, istilahnya itu nyambung dengan maunya kehendak publik, itu yang disebut debat. Itulah artinya kebutuhan publik tercukupi, kemanfaatan publik oke diterima, kemudian publik merasa sebagai orang yang diwongke, publik kemudian sebagai orang pihak yang istilahnya berdaya. Nah, itulah yang namanya kebijakan publik. Jadi dalam hal ini saya memandang apa yang dilakukan Pak Purwaya baik, tetapi ini baru langkah awal untuk menurut saya. Karena apa? Karena kebijakannya belum dirasakan publik secara langsung. Ini baru langkah awal, baru step by step. Kita tunggu nanti outputnya seperti apa, karena masih terlalu singkat rasanya untuk menilai kinerja seorang menteri yang baru dilantik hitungan bulan. Pak Tri Andika. Ya, tadi 9,7 Mas ya. 9,6. Kalau Mas Kholil tadi 9,7. Angka ini sebenarnya menyiratkan big hope ya dari masyarakat, dari saya pribadi ya terhadap Pak Purbaya, terhadap kepemimpinannya. Tapi saya coba ingin lihat dari aspek politiknya nih Mas Andro ya, bahwa Pak Prabowo dan Pak Purbaya ini memiliki kesamaan ya. Kesamaannya apa? Kalau kita kembali kepada teori leadership, Pak Prabowo ini kan the great man leadership plus authentic leadership. Nah, Pak Purbaya saya lihat ini memiliki tipe authentic leadership. Nah, nanti turunannya adalah kalau kita bicara dengan gaya komunikasi Pak Purbaya yang ceplas-ceplos dan ala koboi. Anda melihat ini pure authentic orisinilnya Pak Purbaya? Sejauh ini saya melihat Pak Purbaya ini tipe kepemimpinan yang otentik. Tipe kepemimpinan yang otentik itu memiliki gaya komunikasi yang tidak berlindung di balik istilah-istilah teknokratik. Contohnya Pak? Ya misalnya kalau dia bisa menjelaskan asumsi-asumsi fiskal dengan bahasa yang membumi gitu kan. Itu satu keterampilan komunikasi yang saya lihat tidak dimiliki oleh menteri sebelumnya. Nah implikasinya ada dua. Dengan gaya komunikasi yang tidak berbelit-belit, maka ini menghilangkan jarak psikologis antara elit politik, antara yang memerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat happy dengan gaya kepemimpinan seperti itu. Dan yang kedua, di tengah ya kejengahan masyarakat terhadap tingkah laku elit-elit pemerintah yang mungkin sudah selama ini dibatinkan saja, argumennya yang gaya komunikasi yang terbuka ya, seperti ini memunculkan sense of accountability, ya, rasa ingin percaya lagi kepada pemerintah. Dan ini yang saya lihat dampak positif dari gaya kepemimpinan, gaya komunikasi yang otentik dari Pak Purbaya ini, Mas Andro. Oke, pertanyaan boleh Pak Triandika mau ditujukan kepada siapa? Satu alma mater di ITB, Prof Perdana atau Prof Lely? Iya, kalau ini mungkin ya Prof Lely ya. Tadi saya membangun satu teori bahwa gaya komunikasi ini sangat terkait dengan karakteristik atau tipe kepemimpinan. Dan sejauh ini saya melihat Pak Purbaya ini ya authentic leadership. Ngomongnya apa adanya, apa yang dipikir itu yang dikata. Mirip Pak Prabowo, ya, apa yang dirasa itu yang disampaikan. Tidak ada barrier, tidak ada panggung depan, tidak ada panggung belakang seolah-olah. Nah, apakah itu ada pengaruhnya, Prof Lely ya? Ya, pertama memang dalam ilmu psikologi komunikasi politik itu kadang-kadang muncul sebuah istilah. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, gitu kan. Nah, ini mungkin itu yang kepingin ditampilkan ya oleh seorang Purbaya. Kalau tadi Bang Andika menggunakan teori, karena kebetulan kita ini akademisi ya, rata-rata akademisi ya. Kalau kita ingat sebuah teori yang pernah disampaikan oleh Thomas Kertile, itu tahun 1840. Jadi sebenarnya tentang aspek kepemimpinan jauh hari, sejak dari Aristoteles juga udah dibahas ya. Ada beberapa buku yang dia tulis, salah satunya adalah On Heroes, kemudian Hero Worship, dan And the Heroic in History kalau nggak salah. Itu memang dia mengemukakan setiap orang harus punya bakat bawaan gitu loh. Bakat bawaan yang bisa membuat tindakan komunikasinya itu melampaui sejarah. Sehingga nanti dia punya kesan, momentum tersendiri sepanjang yang telah dia buat sepanjang proses kepemimpinannya.
Jadi benar nih kalau dipadukan teorinya Bang Andika dengan yang saya sampaikan barusan, ini sebuah perpaduan yang sangat hegemonik gitu ya. Yang membuat orang menjadi tahu kita itu udah bosen dengan gaya-gaya komunikasi yang high contact kata Bang Emrus. Jadi kita membutuhkan gaya komunikasi yang low contact apa adanya, nggak perlu mau bilang soal Jawa Barat harus pergi dulu misalnya ke IKN, kenapa IKN gitu ya misalnya. Nah dinamika yang semacam ini yang kemudian dimunculkan oleh seorang Purbaya dan dia gayung bersambut dengan Pak Prabowo yang memang gaya komunikasinya memang seperti itu, lebih dinamis, lebih demokratis dan juga transformatif. Ya. Nah ini yang membuat dinamika hubungan Pak Purbaya juga merasa aman dengan apa yang dia lakukan. Uang tanggung jawab saya sama presiden katanya, bukan kepada Anda yang mengkritik dia kan. Berasumsi itu salah satu hal yang membuat Bu Ya, Sri disukai Mulyani ya. nggak cocok dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak cocok dengan Bu Sri Mulyani. Ini asumsi Nah, Bukan ya, Pak dengan Andika bukan ya. hanya kompetensi ya. Kompetensi Iya. mungkin bisa diperdebatkan, tetapi gaya komunikasi Pak Prabowo yang dinamis, yang terbuka, yang otentik itu ketika punya tim seperti Bu Sri Mulyani yang bahasanya sangat teknokratik itu nggak cocok. Setuju nggak Bu Lelia? Iya, dia Prof, jauh ya? lebih diam. Kalau kita seperti terlena juga ya, Bu Sri Mulyani kan sejak zaman Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, kemudian masuk di pemerintahan Pak Prabowo, itu gaya komunikasinya beda. Orang dalam ilmu komunikasi itu lebih nyambung dengan yang setipe, misalnya seperti itu. Yang lebih mengkhawatirkan jika terjadi kritik, saya nanya nih jangan-jangan yang lain merasa kalah saingan nih, saya bilang gitu kan. Kenapa tiba-tiba Purbaya yang baru muncul tiba-tiba lebih populer dibandingkan mereka yang 2-3 periode menjabat sebagai menteri. Nah inilah yang membuat orang-orang kebakaran kumis, saya bilang bukan kebakaran jenggot gitu ya. Kita selalu mencermati nih model, karena saya yakin di negeri ini kan tidak ada model komunikasi politik. Di buku saya Bang Emrus sampai hafal tuh satu-satunya model tidak ada model. Bukan tidak ada model adalah model. Modelnya bernama tidak ada model. Sehingga tiap orang menampilkan gaya dan langgam komunikasi politiknya masing-masing. Bukan model. Model itu beda, perspektif itu beda, gaya juga beda. Jadi ini adalah gaya yang saya bilang tadi memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Kartile. Sehingga setiap orang punya bawaan sendiri kan. Yang itu harus bisa membuat dia itu menjadi otentik. Jadi komunikasi yang otentisitasnya terlihat itu jauh lebih bermakna ketimbang yang direkayasa. Meskipun politik itu by design ya, bukan by accident. Oke, komunikasi yang sudah otentik apakah berbanding lurus dengan kinerja yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa? Nanti ditanggapi oleh Pak Khalid dan juga Prof Perdana sesaat lagi di Catatan Demokrasi, pemirsa.